Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majelis ilmu. Dan tanpa terasa sudah 14 pertemuan ya, sehingga hari ini adalah pertemuan terakhir untuk kita membahas tentang metodologi studi Islam. Semoga 14 video yang sudah saya upload dapat bermanfaat ya, untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer. Jadi pada saat ini kita masuk di zaman kontemporer ya. Jadi artinya di atas modern lagi. Di sini kita benar-benar merasakan peran gender, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Itu sebabnya ada 3 pembahasan dalam hari ini, yaitu yang pertama tentang Islam dan gender, yang kedua tentang Islam dan HAM, dan yang ketiga tentang Islam dan demokrasi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang Islam dan gender. Saat ini kita benar-benar sangat merasakan gender itu berubah ya. Yang pada masa klasik wanita dan pria itu benar-benar sangat dibedakan, tetapi sejak hadirnya Islam, laki-laki dan perempuan itu mendapatkan hak yang sama untuk bisa masuk ke dalam surga, bahkan saling melengkapi ya. Jadi artinya tidak dibedakan lagi. Kalau pada masa dahulu wanita itu masih bayi pun dikubur hidup-hidup, tetapi sekarang tidak ada lagi yang diperbolehkan untuk membunuh wanita. Kemudian wanita pada masa dahulu tidak dibolehkan menempuh pendidikan, misalnya tidak boleh jadi pemimpin dan tidak boleh mendapatkan penghargaan ya dari sisi perkawinan misalnya ya. Pada masa dahulu sungguh dibebaskan memiliki banyak selir, tetapi sejak hadirnya Islam bahwa menikah pun dibatasi hanya 4 saja, jadi nggak boleh lewat dari 4 ya. Nah kemudian apalagi wanita dihargai, harus memberikan mas kawin, meskipun mas kawin itu misalnya kecil karena dia hanya mampunya kecil. Tetapi kalau kita melihat ya, Nabi Muhammad saja pun mas kawinnya besar karena dia memang punya biayanya gitu ya, dia bisa memberikan banyak unta gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya hanya bisa memberikan sesuai dengan batas kemampuan kita juga dibolehkan. Yang penting ada sebuah penghargaan untuk wanita. Kemudian wanita juga pada saat ini diberikan warisan ya kan. Terus kemudian wanita juga diberikan penghargaan meskipun dia wajib patuh kepada suaminya, tetapi balasannya adalah anaknya itu harus lebih patuh pada dia. Sehingga ada pernyataan tentang di hadis ya, ibumu baru ayahmu. Karena itulah Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, juga orang-orang yang sangat memuliakan istrinya. Jadi ketika Nabi Muhammad bertengkar dengan istrinya, kemudian di Umar bin Khattab juga kemudian demikian ya, sama ya, dia juga bertengkar dengan istrinya, tetapi mereka masing-masing lebih menghargai istrinya, sehingga mereka sepakat ya untuk bisa menerapkan Islam, yaitu kenapa harus menghargai wanita, karena wanita itu mempunyai peran 3M, yaitu yang pertama M-nya adalah mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Itu sebabnya ya ketika kita belajar tentang sejarah, kalau Nabi Muhammad mau nih, dia bisa saja mengatakan hal-hal apa saja yang membenarkan dirinya, karena apapun yang dia ucapkan, apapun tindakan dia adalah merupakan hadis. Tetapi karena yang dia lakukan pun merupakan wahyu, sehingga ada kalanya dia pun tidak membenarkan dirinya hanya untuk keegoan saja. Dan begitu juga Umar bin Khattab ya, meskipun setan takut padanya, tapi dia sangat menghargai istrinya.
Nah, disitulah gender yang benar-benar kita rasakan pada saat ini, yaitu wanita sangat dimuliakan ya. Bahkan wanita pada saat ini juga ada yang jadi pemimpin boleh ya, kalau memang dia cerdas dan diizinkan suami, serta dia misalnya benar-benar bisa mendidik anak juga ya, jangan karena dia karir tetapi anaknya akhirnya tidak dia didik. Jadi pada masa dahulu juga sebenarnya ada hal-hal tertentu yang bisa membolehkan wanita itu bisa menjadi pemimpin, seperti pemimpin perang yang dilakukan oleh Aisyah ya, pada saat itu dia pernah memimpin perang juga gitu. Nah, seperti itulah dia contoh-contoh dari gender yang kita rasakan ketika Islam hadir. Jadi Islam benar-benar mendukung gender. Kemudian kita membahas tentang Islam dan HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Jadi ketika kita sudah merasakan tadi ya, adanya perubahan gender yang bisa membuat setara antara laki-laki dan perempuan untuk bisa sama-sama bahagia dunia dan akhirat, hak asasinya juga dilindungi. Seperti misalnya ketika seorang perempuan itu mau memiliki ilmu, maka dia dibolehkan untuk sekolah, menempuh pendidikan. Jadi ada hak asasi manusia dalam hal ini akal ya, hak asasi dalam hal akal. Kemudian hak asasi dalam hal ekonomi, kita dibolehkan menjadi orang kaya asalkan kita mengeluarkan zakatnya. Terus ada hak asasi dari sisi pernikahan, misalnya tidak boleh nikah paksa. Jadi kalaupun mau menikah dan ternyata dia pakai cadar, maka dibolehkan untuk membuka cadarnya dulu untuk menentukan apakah dia mau menerima perempuan tersebut atau tidak. Dan kemudian hak asasi dari sisi yang lainnya, yaitu kita mengetahui ya bahwa wanita ketika dia misalnya berhak mendapatkan nafkah tapi ternyata suaminya itu pelit, maka dibolehkan mencuri uang suami, tetapi jangan banyak-banyak, khusus untuk keperluan makanan saja. Jangan nanti untuk shopping, untuk pergi jalan-jalan nggak boleh ya. Nah, jadi ada hak-hak yang benar-benar dilindungi. Bahkan ketika masa iddah belum habis pun, misalnya seorang istri tetap diberi nafkah, dan ketika anaknya masih menyusui, berpisah ternyata dengan ibunya, maka hak seorang ibu juga diberikan karena ibunya itu akan memberikan ASI kepada anaknya ya. Jadi tidak sembarangan saja, hak asasi itu tetap diberikan perlindungannya dari laki-laki maupun dari perempuan. Nah, hak asasi laki-laki juga ada ya. Jadi misalnya apapun yang dia perintahkan harus dipatuhi. Kalau katanya tidak boleh keluar, ya tidak boleh keluar gitu ya. Jadi meskipun terjadi hal-hal yang misalnya orang tuanya meninggal ya pada masa dahulu, dia patuh kepada suaminya, maka yang masuk surga itu bukan hanya istrinya tetapi orang tuanya yang sudah mendidiknya. Seperti itulah haknya ya. Jadi masing-masing kita itu punya hak asasi manusia yang didukung oleh aturan-aturan dalam Islam. Jadi kita tidak bisa hanya membela kaum pria saja, membela kaum wanita saja, karena masing-masing punya hak asasi manusia yang harus dihargai. Dan ada juga misalnya hak asasi dalam beragama ya, dijelaskan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, sehingga kita tidak boleh memaksakan orang juga untuk bisa masuk agama kita. Biarkan mereka, asalkan mereka tidak mengganggu kita, dan jangan kita bunuh mereka dengan alasan darahnya halal ya, padahal dia tidak mengganggu kita, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke Islam dan demokrasi. Jadi makna demokrasi itu sebenarnya adalah tentang mengungkapkan pendapat ya. Jadi hal itu diatur oleh negara karena Undang-Undang Dasar adalah bagian dari aturan yang dibuat oleh manusia atau rakyat ya. Jadi ketika dia landasannya adalah akal pikiran manusia, oleh sebab itulah kita panduannya Undang-Undang Dasar, Pancasila. Jadi ketika kita kaitkan dengan Islam, demokrasi yang ada dalam Islam itu
sebenarnya ada perbedaan ya, bahwa demokrasinya Islam itu tidak diatur oleh aturan-aturan hukum dalam negara atau dalam menyuarakan pendapat yang berdasarkan akal pikiran saja, tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan ijma, dan berdasarkan hal-hal yang memang sudah ditentukan, sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat melanggar aturan Islam. Jadi kalau misalnya kita sudah mengikuti aturan-aturan Islam, maka demokrasi yang sebenarnya itu adalah panduannya. Yang membuat hukum itu adalah Allah, bukan manusia. Tetapi karena kita pada saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya ini ya, ulil amri, oleh sebab itu ketika memang itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang dapat merusak akidah, maka demokrasi saat ini memang kita ikuti. Apakah itu dari sisi pemilihan gubernur, presiden, terus kemudian kita melakukan orasi kecil-kecilan untuk dapat berusaha ya, sehingga kita bisa memperbaiki keadaan. Ya, kita memang harus menjalani hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Tetapi ketika itu memang tidak bertentangan dengan aturan Islam, maka dibolehkan kita mengikutinya. Karena kita juga harus taat kepada ulil amri. Jadi orang-orang yang tidak taat pada ulil amri ini sebenarnya dia tidak mau terjadi perubahan ya, sementara kita hidup terus berubah dari mulai klasik itu beda pemimpin ya kan, pertengahan, terus kemudian modern, kontemporer, tetap beda pemimpin. Jadi selagi pemimpin tersebut tidak membawa kita pada kesesatan, maka kita pun wajib mensyukurinya, wajib menjalankannya. Ketika disuruh bayar pajak ya bayar aja gitu ya. Tapi kalau kita misalnya disuruh untuk korupsi ya jangan dilakukan. Tapi tidak ada ya, alhamdulillah kita saat ini tidak ada peraturan-peraturan yang membuat kita itu merasa dirugikan hak asasinya, gendernya, dan demokrasinya ya. Seperti dahulu sebenarnya pernah terjadi ya, ketika misalnya pas foto pada ijazah itu harus nampak telinga, jadi nggak boleh pakai jilbab, harus dibuka gitu ya. Tapi saat ini sudah dilindungi ya, tidak ada istilah tidak boleh menggunakan jilbab, dan sempat juga tidak boleh pakai cadar. Dan ternyata hukum Allah ya yang membuat situasi menjadi corona, akhirnya kita semua pakai masker, dan masker itu sama dengan menutupi wajah kita sebagaimana kita menutupi cadar. Nah seperti itulah sebenarnya kita tanpa disadari itu benar-benar wajib mengikuti aturan Allah kalau sudah dia itu menjadi sebuah keharusan. Jadi kalau kita bisa patuh kepada manusia, apalagi pada Allah gitu ya. Kita disayangi oleh manusia, apalagi Allah yang sudah menyayangi kita, maka kita pun harus bisa membuat sesuatu itu menjadi hal-hal yang bermanfaat, yang disenangi oleh Allah dan yang lainnya ya. Jadi artinya ketika kita sudah belajar tentang metodologi studi Islam ini, dapatlah kita rasakan bersama bahwa kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya hukum-hukum Allah. Apakah itu muncul isu-isu kontemporer tentang gender, tentang HAM, tentang demokrasi, kita kembalikan ke Allah. Karena kita adalah datang dari Allah dan kita pun kembali ke Allah. Jadi kita serahkan segala sesuatunya menurut hukum-hukumnya Allah. Sehingga insya Allah ketika kita sudah mengikuti aturan-aturan Allah, hidup kita pun akan tentram. Demikianlah materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.